Ini ada beberapa nama yang sejauh ini masuk dalam bursa cawapres potensial untuk Pilpres 2024. Ada beberapa nama, kalau kita lihat di sini ada Muhammad Iskandar, kemudian Said Akil Siraj, kemudian Khofifah Indar Parawansa. Nah, ini memang nama-nama yang sejauh ini masuk dalam bursa cawapres, tapi sekali lagi sampai sejauh ini kalau kita melihat peta politik pasca PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai baca pres yang diusung oleh PDIP, ini memang belum ada sosok capres yang dikunci dalam tanda kutip oleh sejumlah partai politik. Nah, ini kalau kita lihat juga ya, Bay, ya. Dari kalangan profesional, sebelumnya dari Nahdlatul Ulama, dari NU, kemudian ini juga nama-nama yang muncul dari politisi partai. Ada Erlangga Hartarto, kemudian AHY, dan juga Ridwan Kamil. Nama-nama ini tentu masuk dalam radar para politisi partai ya. Bagaimana kemudian mereka memformulasikan siapa yang akan disepasangkan dengan siapa dengan tujuan kemenangan Pilpres 2024. Nah, itu dia. Itu yang kira-kira akan kita bahas pagi hari ini. Langsung saya akan perkenalkan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi Mas Hanta. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi Vita, Bayu. Karena kalau kita lihat peta politik sejauh ini kan yang sudah diumumkan sebagai baca pres, meskipun sekali lagi baca pres ini kan belum ada kesepakatan. Oke, deklarasi bersama-sama seperti 2014-2019, tapi setidaknya ada langkah maju pengumuman baca pres. Tapi kan kalau sejauh ini kita lihat belum ada cawapres yang diumumkan oleh partai politik. Semuanya masih menyodorkan proposal. Nah, ini psikologis partai politik sejauh ini seperti apa sih? Saya mau ke Mas Hanta dulu. Ya, begini Vita, kita tahu sekarang itu Pilpres tanpa incumbent. Itu menyebabkan tidak leluasanya capres menentukan posisi cawapres. Beda dengan incumbent periode kedua. Pak SBY di periode kedua lebih luasa memilih Pak Budiono, Pak Jokowi memilih Pak Maruf Amin. Jadi tidak terlalu determinan. Yang kedua, angka atau peta elektoral capres yang berpotensi kuat yang 3 orang ini, Ganjar, Anies, dan Prabowo, ini memiliki jarak margin yang sangat tipis, sangat kompetitif, sehingga menyebabkan variabel atau peran cawapres sangat menentukan. Kalau tepat dalam menentukan cawapres bagi seorang capres, dia akan komplementer, dia akan kontributif secara elektoral. Tapi kalau keliru, dia bisa menggerus juga potensi elektabilitas capres. Begitu juga kalau tepat dalam menentukan cawapres, maka akan menjadi faktor yang menyulitkan bangunan koalisi. Tapi ternyata sekiranya keliru, maka juga bisa membubarkan potensi koalisi. Jadi variabel cawapres ini untuk saat ini menjelang 2024, ini sangat menentukan bagi 3 capres ini dengan jarak margin yang tipis dan memiliki potensi kemenangan relatif masih terbuka bagi ketiga-tiganya. Nah, partai politik juga sangat berhati-hati dalam menentukan cawapres. Karena di sana juga ada ketua umum partai yang juga mengincar, membidik posisi cawapres yang strategis bagi partainya supaya mendapatkan dampak elektoral, mendapatkan insentif elektoral. Jadi begini, cawapres itu ada posisi yang sangat krusial, penting, tetapi sekaligus disinilah titik krusialnya, titik kerentanan bubarnya koalisi, titik kerumitan yang harus diuraikan dibangun koalisi. Seperti yang saya katakan di awal, kalau tepat dalam menentukan, maka dia akan menjadi penguat bagi koalisi. Tapi kalau ternyata keliru, maka ini juga akan berpotensi membubarkan koalisi. Tergantung nanti, Vita, Bayu, apakah faktor cawapres ini melengkapi strategi dari si capres untuk memenangkan pertarungan. Saya punya analisa, bagi cawapres yang ingin mendapatkan posisi primadona menjadi rebutan bagi para capres potensial saat ini, satu, dia harus memiliki kekuatan elektabilitas sama dengan capres. Pusaran utamanya saat ini adalah pusaran elektabilitas. Mengapa Ganjar, mengapa Anies, mengapa Prabowo? Karena mereka memiliki elektabilitas yang dianggap memiliki peluang menang. Cawapres pun demikian, karena capresnya belum bisa angka psikologis sampai 50-60%, maka variabel cawapres di mana posisi elektabilitas yang kontributif, komplementer diperlukan. Yang kedua adalah figur-figur cawapres tadi dari nama-nama tadi di prolog TV One adalah memiliki akseptabilitas tinggi, tingkat penerimaan tinggi kemana? Ke para ketua umum partai, baik dari partai politik atau non-partai politik. Akseptabilitas kedua adalah tingkat penerimaan terhadap si capres itu sendiri, dan yang ketiga adalah akseptabilitas terhadap kingmaker yang memiliki pengaruh dalam mengatur beberapa poros-poros koalisi. Ditambah variabel yang ketiga, kalau ternyata punya tambahan topakan
logistik itu tambah memperkuat si cawapres yang makin jadi rebutan bagi capres-capres yang lainnya. Dan saya menduga penentuan cawapres tidak dalam waktu dekat karena masing-masing punya strategi selain harus mengurai kerumitan tadi. Yang kedua adalah mengintai atau mengintip strategi lawan. Kalau dia mengeluarkan cawapresnya si A, maka poros ini akan mengeluarkan si B. Jadi masing-masing mereka akan membidik atau mengintai strategi lawan politiknya. Begitu, Vita. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini kan penentuan capres maupun cawapres ini juga akan berbuntut pada atau berawal pada kebutuhan ya. Siapa yang akan diusung. Nah, kalau misalnya dalam konteks hari ini, begitu ketika pemilih Gen Z kemudian milenial mungkin yang masih mendominasi, apakah pendekatan-pendekatan seperti militer, non-militer, Jawa, non-Jawa itu masih sangat relevan nggak, Mas? Jadi menarik ya, cawapres yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kalau diinginkan, itu bebas. Ada dua pola. Kalau yang diinginkan contohnya Pak Budiono, Pak Maruf Amin. Seperti saya katakan di awal, itu pola cawapres di mana periode kedua ada incumbent yang elektabilitasnya tinggi, Mas Bayu. Sekarang ini cawapres menjadi penting karena periode pertama tidak ada angka psikologis. Jadi bukan Maruf Amin, bukan juga Budiono, tapi Yusuf Kalla. Kira-kira 2024 ini yang dibutuhkan Yusuf Kalla. Figur yang memiliki elektabilitas. Pak Yusuf Kalla itu cawapres yang tinggi elektabilitasnya. Sebagai capres rendah, tapi cawapres tinggi. Yang kedua, dia ada figur, saya ingin jawab Mas Bayu, dia adalah representasi dari kelompok Islam. Punya kedekatan dengan banyak tokoh-tokoh Islam, termasuk NU. Pak Yusuf Kalla juga kita tahu punya pengalaman. Pak Yusuf Kalla juga punya kedekatan dari sisi partai dan lain sebagainya. Nah, dari sisi ini, menurut saya 2024 semua partai akan mengkalkulasi cawapres yang tidak terlalu seperti saya katakan Pak Yusuf Kalla mungkin Pak JK bukan cawapres yang diinginkan tapi dibutuhkan. Dia memiliki topakan logistik juga dan seterusnya. Jadi variabel ini Mas Bayu menurut saya penting ya. Nah, yang kedua sekaligus tadi yang Vita ya, kenapa ada kerumitan ini menurut saya karena ada tiga ya, koalisi itu ada tiga fase kita. Koalisi kandidasi soal pencalonan, dua koalisi winning the election atau eleksi pemenangan, dan yang ketiga ada koalisi governability. Nanti kalau sudah terpilih menang, maka itu ada koalisi pemerintahan. Nah, dilemanya di koalisi pertama dan kedua, ada yang membawa boarding pass, tetapi dia belum tentu kontributif secara elektoral. Kerumitannya di sana. Kalau dari kandidasi eleksi itu dua yang harus dicatat. Potensi dia membawa boarding pass, bisa menghimpun dukungan partai bagi Prabowo dan Anies Baswedan yang belum lengkap, dia butuh figur-figur yang bawa boarding pass. Yang kedua, harus dicari juga cawapres yang punya sebagai jalan tengah untuk mengambil posisi cawapres supaya partai-partai, para kingmaker dan para ketua umum partai menerima posisi itu. Selesai. Kalau hanya kandidasi, Anies dan AHY sudah diumumkan, Prabowo, Caimin sudah diumumkan, kapanpun bisa mereka, sudah cukup. Tapi problemnya bukan sekedar ingin jadi kandidat, tapi memenangkan winning the election, memenangkan pertarungan. Di sanalah muncul variabel elektabilitas, di mana cawapres yang bisa melengkapi kontributif secara elektoral, seperti Pak JK di periode pertama Jokowi, di periode pertama Pak SBY, seperti saat ini pemilu 2024. Yang kedua, yang tadi Bayu tanyakan, dia harus komplementer. Pasti ini jadi pertimbangan. Komplementer itu apa? Secara geografis, Jawa, luar Jawa biasanya. Dipertimbangkan itu. Menurut saya pasti menjadi variabel. Termasuk Pak JK itu karena luar Jawa pada saat itu. Pak Hatta Rajasa luar Jawa wakilnya pada saat itu. Wakil Prabowo di periode pertama. Nah, yang kedua, komplementer juga dari sisi religius dan nasionalis. Nah, dari capres-capres ini kita lihat, terutama Ganjar dan Prabowo kan dari kelompok nasionalis. Mungkin mereka akan membutuhkan cawapres dari kelompok religius, terutama NU. Itu akan menjadi pertimbangan, tapi yang punya elektabilitas. Nah, variabel ini, elektabilitas dan komplementer tadi, itu akan menjadi variabel atau faktor yang dipilih oleh capres dan para partai untuk menentukan cawapres yang tepat untuk berpasangan. Nah, yang ketiga barulah terakhir soal koalisi governability. Menurut saya ini memang penting, tapi tidak menentukan. Soal chemistry, soal kompetensi yang melengkapi ekonomi. Kalau ini lebih politik, wakilnya ekonomi. Kalau capresnya lebih solidarity maker seperti Pak Bung Karno, yang kita lihat Ganjar, Anies, dan Prabowo cenderung komunikasi publik kuat. Mereka butuh topangan wakil yang teknokrat, yang administrator seperti Muhammad Atta. Ini iya penting. Tapi kalau ternyata ini yang difokuskan, tidak menang, nggak ada gunanya juga.
Kalau kemudian hanya kandidat kemudian fokus yang menang saja, tapi tidak mencukupi tiket, juga nggak bisa maju. Jadi itu urutannya, bagaimana mengumpulkan boarding pass tiket partai, kemudian juga kontributif secara elektoral, barulah melengkapi di bagian akhir. Jadi saya kira cawapresnya kita tangkap poinnya Mas Hanta, itu tadi variabel-variabel yang kemudian akan dipertimbangkan oleh partai politik untuk memilih siapa cawapresnya. Ini perspektif partai politik itu lebih menguntungkan mengambil cawapres memang berasal dari partai politik atau non partai politik ya, Mbak ya? Atau profesional gitu ya? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Coba kita tanyakan ke Mas Hanta. Seperti apa Mas Hanta kalau kalkulasi dari partai politik? Kok tadi Mas Panggi menyampaikan bahwa ini kemungkinan besar polarisasi isunya soal ekonomi. Artinya peluang besarnya terbuka untuk cawapres ini dari kalangan ekonom. Tapi kalau perspektif partai politik lebih menguntungkan mana? Mengambil cawapres yang berasal dari partai politik atau non partai politik? Kalau partai politik pasti yang punya kotel efek ekor jas, di mana partai itu untung punya insentif elektoral. Paling bagus ketua umumnya menjadi cawapresnya, Vita. Paling pas itu, pasti itu yang diincar. Tapi kalau tidak, lebih baik bagi mereka yang non partai supaya cawapresnya bukan partai semua sebagai jalan tengah. Nah, soal pasangan supaya chemistry-nya bagus, kemudian ekonom politik itu pasti penting, itu paling penting, tapi tidak menentukan dalam kemenangan. Variabel ini, variabel di mana tipis sekali Ganjar, Prabowo, dan Anies keliru saja memilih cawapres yang tidak punya elektabilitas, dia berpotensi kalah. Dan saya yakin partai-partai tidak polos-polos amat dalam menghadapi 2024 ini, mereka pasti memperhatikan itu. Termasuk saya katakan, Pak JK itu mungkin tidak diinginkan, karena kita tahu dia potensi matahari kembar, dia komunikasi politiknya kuat dan terbukti. Tapi karena realitasnya pengen menang dulu, ya terpaksa harus dipilih. Nah, ini realitas yang juga akan terjadi saya kira dari nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi, ya Erick Thohir, Sandiaga Uno, kemudian Mahfud MD, Ridwan Kamil, kemudian Caimin dan Erlangga. Nama-nama ini akan potensial ada dari partai, dari non-partai. Sekarang di koalisi Ganjar, tampaknya memang menguat Sandi dan Erick Thohir. Itu variabel itu juga. Kalau mau aman bukan itu. Tapi PDIP pasti berpikir kalau begitu seperti Pak Maruf Amin. Tapi apakah berani 2024 dengan posisi Ganjar elektabilitasnya tidak sampai 40%? Kalau Ganjar 60% atau melampaui 50% atau periode kedua seperti Pak Jokowi, berani. Tapi kalau konteksnya seperti Jokowi periode pertama, saya melihat kemungkinan PDIP juga tidak terlalu berani dan leluasa dalam menentukan posisi cawapres ini. Sama dengan Prabowo Subianto. Pak Prabowo mungkin Caimin aja langsung jadi, langsung deklarasi. Tapi memperhatikan variabel-variabel ini. Dan ujungnya sebelum menjadi pasangan tadi, pasangan ekonom, tua, muda, politik, ekonomi, dan seterusnya, pasti ditarik dulu dari potensi kemenangan juga. Potensi kemenangan inilah yang sekarang menjadi variabel terpenting bagi capres-capres yang saya istilahkan rumit itu. Kalau misalnya AHY selesai bagi Pak Surya Paloh, terima saja. Tetapi ada variabel mereka memikir ini Jawa Timur, dipertimbangkan nama Kofifa. Begitu juga Ganjar, begitu juga dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi, Vita, menurut saya, faktor-faktor yang semacam ini, titik tengahnya harus dicari. Satu, variabel satu dia bisa mengumpulkan koalisi, porosnya koalisi lengkap, tapi dia juga bisa memenang pertarungan. Ditambah tadi itu, dia bisa kalau terpilih governability sukses memimpin pemerintahan. Supaya sukses memimpin pemerintahan, maka racikan kombinasinya, formulanya harus tepat. Tapi sebelum sukses pemerintahan, sukses dulu pemilihan. Sebelum sukses pemilihan, cukup dulu tiketnya. Itu, tiket cukup, peluang menang, kemudian sukses memimpin pemerintahan. Dimulai dari awal itu, yang rumit itu di awal. Bukan di ujung gitu. Penting semuanya, tidak ada yang tidak penting. Dalam pemerintahan 5 tahun penting, tapi harus menang dulu supaya komposisi itu bisa jalan. Supaya bisa menang, maju dulu di Oktober didaftarkan dengan cukup boarding pass atau tiket. Mas Hanta, terima kasih ya tadi tapi kan pembahasan soal cawapres juga masih akan sangat panjang. Apa yang kita diskusikan hari ini juga mungkin disimak oleh para petinggi partai pengambil keputusan dan nanti kita akan melihat sebenarnya. Kalau kata Mas Hanta, Mas Panggi tadi, ini cawapres itu adalah last minute. Nah, nanti kita tunggu nih.